Halo teman-teman. Jadi di sini saya mau nunjukin ke teman-teman ya. Saya bakalan bikin bootable-nya Arch Linux ya. Jadi ini flash disk saya pakai yang biasa aja sih, yang 8 GB dari SanDisk gitu ya. Saya akan bikin bootable Arch Linux ya, yang 64 bit. Oke. Ini pertama saya colokin aja ke laptop saya. Nah, di sini saya menggunakan Kali Linux, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Kali Linux. Sebenarnya di sini udah ada Arch 32. Jadi ini itu Arch Linux yang versi 32. Hanya saja tadinya saya mau install di netbook yang HP mini, cuma internetnya gagal sih, nggak detect. Ini bakalan saya bikin dengan Arch Linux yang 64 bit. Kita akan bikin tutorial mengenai cara connect di Arch Linux yang 64 bit ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita buka dulu Balena Etcher. Di sini saya udah nyimpennya di sini sih, udah saya download sih. Saya master terus Balena Etcher ya. Terus klik kanan aja di sini open in terminal, teman-teman. Kini tutup aja. Kita ls, dia ada muncul di sini nih filenya nih. Atau misalnya ls-l ya. Nah, ini file ya. Ini file. Kita akan mulai nge-flash ya, teman-teman ya. Jadi caranya ya tinggal ini aja, titik garis miring terus Balena. Dia akan mulai menjalankan softwarenya. Setelah muncul Balena Etcher ini ya teman-teman, tinggal pilih aja di mana filenya yang mau di flash ya. Ini sumbernya saya di ISO. Di sini ada banyak nih teman-teman ya. Di sini saya ada Arch Linux, Backtrack 5, terus Kali, Linux Mint, Manjaro, MX Linux, dan lain-lain teman-teman ya. Di sini saya akan memilih Arch Linux. Terus saya akan memilih yang 64 bit, yang ini nih, yang Arch Linux 2021 1 Maret ya. Terus besar size-nya 770 MB. Nah, untuk menginstal Arch Linux ini sendiri, dia membutuhkan koneksi internet, teman-teman. Beda dengan misalnya Kali Linux misalnya ya. Kali Linux itu besar filenya itu 4,3 GB. Terus Manjaro juga sama 3 GB, 2 GB gitu ya. Terus MX Linux juga 1,7 GB gitu ya. Jadi berbeda sekali dengan Arch Linux ini karena dia membutuhkan koneksi internet untuk menginstalnya, teman. Dan untuk menginstalnya sendiri dia pakai terminal sih. Jadi agak ribet. Jadi untuk pemula agak susah sebenarnya ya. Nah, ini saya akan pilih aja yang ini. Terus saya open. Terus pilih di mana kita mau nge-flashnya. Ini di flash disk ya. Ini ada flash disk yang saya yang 8 GB, yang SanDisk tadi. Walaupun di sini udah ada bootable Arch Linux yang 32, timpa aja nggak masalah teman-teman ya. Langsung kita select. Nah, habis itu kita tinggal flash aja. Pakai password. Nah, setelah itu teman-teman tunggu aja sampai selesai. Waktunya sih kurang lebih 1 menit ya. Hampir 2 menitan lah, teman-teman. Nah, di sini udah finish ya, teman-teman ya. Nah, ini flash complete, teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin bootable baru ya tinggal di flash another, cuma di sini saya enggak. Habis itu tinggal CD, ya udah cabut aja flash disknya. Oke, nah di sini kita akan langsung berpindah ke komputer saya ya, yang PC saya. Nah, kebetulan di sini saya udah menginstal Arch Linux-nya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini Arch Linux ya. Saya zoom dulu. Tuh. Ini Arch Linux yang tadi kita bikin bootable udah jadi. Kita akan coba untuk mengetes internetnya ya saat menginstal, teman-teman. Biasanya masalah yang terjadi gitu ya. Ini saya akan colokin dulu flash disknya ke sini. Nah, setelah itu saya akan reboot, teman-teman. Ini saya akan tekan F11. Setelah itu saya akan pilih yang Arch Linux, teman-teman ya. Di sini ada 3 pilihan Arch Linux. Nah,
Saat teman-teman pertama kali menginstal Arch Linux, dia akan muncul seperti ini nih, teman-teman. Hanya ada terminal aja di sini. Ya, teman-teman tinggal ketik di sini ls ya. ls strip l gitu ya. Ini saat pertama kali mau nginstal Arch Linux, dia pakainya terminal ini, teman-teman. Nggak seperti distro-distro Linux lain yang enak banget ya grafiknya ya, GUI-nya ya, tinggal klik-klik next. Nah, tapi untuk Arch Linux ini sendiri berbeda, dia terminal seperti ini, teman-teman. Ini kalau saya zoom in ya, teman-teman. Ini pertama kita cek dulu ya, ifconfig, apakah dia ada? Tuh. Di sini tidak terdeteksi adanya IP address, teman-teman. Di sini nggak ada IP address yang terdeteksi. Atau teman-teman cek ping misalnya www.google misalnya ya. .com. Tuh. Dia nggak ada service sama sekali. Nah, untuk menginstal Arch Linux sendiri, dia membutuhkan koneksi internet, teman-teman. Jadi agak kerepotan sebenarnya mengatur internet ini, menjalankan internet ini via terminal. Nah, caranya gimana? Ya seperti tertulis di sini tadi, iwctl ya. Kita akan ketik iwctl. Nah, dia akan muncul seperti itu tuh, iwd ya. Setelah itu, teman-teman ketikkan device list. Nah, di sini nggak muncul sama sekali, teman-teman. Dikarenakan memang saya belum mencolokkan Wi-Fi-nya, teman-teman ya. Wi-Fi adapternya belum saya colokin. Di sini saya menggunakan yang WN berapa, saya lupa lah, teman-teman ya. Nah, kita akan coba colokin ya. Setelah kita colokin, kita akan coba lagi device list, teman-teman. Nah, dia kan udah muncul tuh WLAN 0 ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ketikkan station WLAN 0 scan. Nah, udah seperti itu, ketikkan lagi station WLAN 0 get network. Nah, jika dia muncul seperti ini, berarti gagal, teman-teman ya. Jadi teman-teman exit aja dulu. Terus reboot lagi, teman-teman. Kadang menjalankan internet itu nggak semudah pakai GUI gitu ya, teman-teman. Saya beberapa kali nih mesti di restart lagi. Nih kita akan tekan F11. Terus saya akan pilih yang SanDisk ya. Nah, saya akan pilih yang Arch Linux yang atas ini. Jadi kalau misalnya internetnya nggak terdeteksi, teman-teman restart lagi gitu ya. Saya beberapa kali nih install Arch Linux sampai, aduh, internetnya tuh nggak jalan-jalan gitu. Tapi setelah jalan ya hasilnya seperti itu tadi, teman-teman. Ada perjuangannya tersendiri untuk menginstal Arch Linux ini. Arch Linux ini tidak disarankan untuk yang baru masuk ke Linux gitu ya. Dia khusus menengah ke atas sih. Cuma itu tantangan yang harus kita hadapi sih ya. Karena biasanya kalau GUI-GUI ini kan enak banget ya, tinggal apa? Tinggal next gitu ya. Nah, ini udah muncul lagi. Kita akan ulang iwctl. Terus device list seperti tadi yang kita ulang, device list. Nah, dia udah muncul WLAN 0. Habis itu station WLAN 0 scan. Udah muncul seperti itu. Terus kita ketik lagi station WLAN 0 get networks. Oke. Nah, dia udah muncul kan tuh Wi-Fi-nya. Setelah itu, teman-teman tinggal ketik aja station WLAN 0 connect. Kebetulan punya saya OS Note ya. Nah, setelah seperti itu dia akan meminta password nih, teman. Salah. Saya salah ketik WLAN 0 connect OS Note. Nah, dia minta password tuh, saya akan isi passwordnya. Oke, kita enter. Nah, setelah begini, teman-teman keluar aja exit.
Nah, setelah itu teman-teman tinggal ifconfig aja ya. Nah, di sini kan udah muncul ya teman-teman ya. Udah muncul apa namanya? IP address-nya tuh 192.168.199. Nah, habis itu tinggal ping aja www.google kalau untuk ngeceknya ya. Nah, dia udah jalan tuh ya. Dia udah jalan. Setelah jalan, baru teman-teman bisa nginstal step by step Arch Linux-nya ya teman-teman ya. Dan itu insya Allah berhasil teman-teman ya. Ya kurang lebih itu yang saya lakuin. Permasalahan install di Arch Linux ini hanya internet ya. Tapi saya mencoba di HP mini saya yang netbook saya yang kemarin itu gagal, masih gagal, internetnya masih nggak bisa kedetek ya. Oke, kurang lebih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.